Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estetika Fajrani. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama itu cara pembayaran internasional. Yang pertama itu ada letter of credit, yang dimana ini merupakan cara pembayaran yang melibatkan beberapa lembaga keuangan seperti bank. Adapun pihak yang terlibat dalam transaksi ini yaitu pembeli selaku importir dan penjual selaku eksportir. Adapun contoh kasusnya yaitu misalkan Indonesia memesan motor sebanyak 100 unit ke Turki dengan menggunakan transaksi pembayaran letter of credit ini, maka Indonesia ini disebut dengan importir selaku pembeli dan Turki itu sendiri sebagai eksportir selaku penjual, yang dimana masing-masing dari eksportir dan importir ini memiliki penjamin bank. Terus yang kedua itu ada advance payment, yang dimana ini merupakan cara pembayaran yang melakukan pembayaran di muka atau membayar terlebih dahulu. Nah, contoh kasusnya itu seperti misalkan Indonesia memesan motor ke Turki. Nah, sebelum itu Indonesia harus terlebih dahulu membayar kepada Turki, baik itu secara keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama. Yang ketiga itu ada open account atau COD, yang dimana ini merupakan cara pembayaran yang harus mengirimkan barangnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembayaran setelah barang itu sudah ada. Contoh kasusnya itu seperti misalkan Indonesia memesan motor ke Turki, kemudian setelah motor itu dikirim ke Indonesia dan telah tiba pada pemiliknya, maka pembayaran baru dilakukan. Terus yang keempat itu ada collection, yang dimana ini merupakan mekanisme pembayaran yang menggunakan jasa bank dalam melakukan penagihan. Contoh kasusnya misalkan Indonesia sebagai eksportir memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir selaku pembeli, yang dimana bank ini merupakan perantara antara eksportir dan importir untuk melakukan penagihan. Nah, yang terakhir itu ada konsinyasi, yang dimana ini merupakan cara pembayaran yang hampir mirip dengan COD, yang melakukan mengirimkan barangnya terlebih dahulu dan pembeli hanya berkewajiban membayar sesuai dengan jumlah barang yang telah laku terjual. Contoh kasusnya misalkan Indonesia menitip barang jualannya ke Turki untuk dipasarkan oleh Turki. Nah, kemudian pembayaran dilakukan oleh pihak yang dititipi jika barang tersebut telah terjual. Terus soal yang kedua yaitu mengenai kasus trade creation dan trade diversion. Di sini saya sudah membuat tabel trade creation dan trade diversion. Trade creation ini terdapat harga mobil Indonesia, Malaysia, Amerika, terdapat 3 negara. Nah, dua diantaranya yaitu negara yang sesama berintegrasi dan satu negara di luar dari integrasi. Nah, harga mobil di Indonesia sebanyak 700 US dollar dan Malaysia 680 US dollar dan Amerika 680 US dollar. Sedangkan tarif bea masuknya di Indonesia 0, Malaysia 30 US dollar, Amerika 30 US dollar. Harga mobil sebelum Free Trade Area atau FTA Indonesia 700 US dollar, Malaysia 710 US dollar, Amerika 710 US dollar. Nah, harga mobil sesudah FTA atau Free Trade Area yaitu Indonesia 700 US dollar, Malaysia 680 US dollar dan Amerika 710 US dollar. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang sama-sama melakukan sama-sama negara yang berintegrasi. Nah, dengan adanya kesepakatan yang telah dilakukan antara Malaysia dan Indonesia untuk sama-sama menghapuskan masalah-masalah dalam ekonomi, yaitu seperti menghapuskan tarif bea masuk, sehingga di Malaysia ini bea masuknya dihapuskan karena sesama negara berintegrasi. Namun di Amerika tidak dihapuskan karena di luar dari negara berintegrasi.
Nah, selanjutnya yang kedua ini ada trade diversion, yang dimana trade diversion ini harga tarif mobilnya Indonesia 700 US dollar, Malaysia 680 US dollar, Amerika 660 US dollar. Nah, tarif bea masuknya Indonesia 0, Malaysia 30 US dollar, Amerika 30 US dollar. Nah, selanjutnya harga mobil sebelum free trade area yaitu 700 US dollar, Malaysia 710 US dollar, Amerika 690 US dollar. Nah, harga mobil sesudah free trade area Indonesia 700 US dollar, Malaysia 680 US dollar, Amerika 690 US dollar. Nah, dari tabel trade diversion ini dapat dilihat bahwa sesama negara yang melakukan berintegrasi harus membeli barang sesama anggota integrasi dan tidak boleh membeli barang di luar negara yang bukan anggota integrasi. Misalkan harga di Malaysia 680 sedangkan di Amerika 660, maka Indonesia harus membeli barang di Malaysia karena merupakan negara integrasi, sama anggota integrasi. Walaupun di Amerika harganya lebih murah, tetapi tidak boleh membeli barang dari luar negara, yang bukan integrasi. Nah, karena harus sama-sama, karena ini merupakan, karena pada trade diversion ini adanya unsur keterpaksaan dalam membeli suatu barang dikarenakan harus membeli sesama negara yang berintegrasi walaupun harganya itu mahal. Nah, hal inilah yang disebabkan trade diversion ini banyak negara yang mengundurkan diri dari integrasi ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu kondisi beberapa lembaga integrasi ekonomi dunia. Yang pertama itu ada Uni Eropa, yang dimana Uni Eropa ini berdiri pada Maret 1957, yang dimana negara anggota Uni ini sepakat memberlakukan sistem pajak nilai tambah, yaitu metode pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Nah, terus yang kedua itu ada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau yang biasa disebut dengan EFTA. Ini dalam perjalanan waktu, anggota integrasi mengalami pasang surut atau keluar masuk. Nah, setelah itu EFTA sepenuhnya dengan Uni Eropa membentuk EEA. Yang ketiga itu ada Amerika Serikat dan perdagangan bebas Amerika Utara atau yang biasa disebut dengan NAFTA. Pada tahun 1993 USA, Kanada, dan Meksiko mendirikan perjanjian bebas utara dengan rencana kesepakatan membebaskan segala bentuk hambatan perdagangan barang dan jasa, termasuk hambatan non-tarif. Terus yang keempat itu krisis ekonomi, akan menjelaskan krisis ekonomi di Indonesia, Asia, Amerika. Yang dimana yang pertama itu Indonesia. Penyebab masalah krisisnya di Indonesia sendiri itu adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, sehingga rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak cukupnya kesediaan devisa untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo, serta sistem perbankan yang lemah. Selanjutnya ada Asia, yang dimana pada Asia ini, krisis di Asia ini diawali dengan turunnya nilai BET Thailand pada Juli 1997, sehingga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan perbankan, sehingga ekspor terhambat karena kurangnya bahan baku. Selanjutnya ada Amerika, yang dimana krisis di Amerika ini salah satunya disebabkan oleh lambannya lembaga pengawas pengkreditan di Amerika Serikat itu sendiri dalam mengantisipasi bahaya gagal bayar kredit perumahan. Nah, soal yang kelima itu, yang di sini saya akan hal yang saya dapatkan selama belajar ekonomi internasional, yaitu tentunya saya mengetahui tentang
seperti apa itu ekonomi internasional itu sendiri, yang tentunya mempelajari mengenai perdagangan luar negeri, yang dimana itu muncul diakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dilakukan antar lintas negara. Yang tentunya timbulnya perdagangan internasional itu disebabkan adanya perbedaan harga barang maupun perbedaan hasil produk. Nah, dari ekonomi internasional ini juga biasa kita sebut dengan adanya ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.